kita semua, perkenalkan nama saya Geraldo Iman Gisegian, merupakan anggota kelompok 1 pada mata kuliah pengembangan mata pelajaran pengembangan bahan ajar dan media IPA di sekolah dasar. Dan kami beranggotakan 3 orang, dan saya bagian dalam menjelaskan media pembelajaran, yaitu mengenai sistem pernapasan manusia, yang kami ambil dari media ini berasal dari buku tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada kelas 5 sekolah dasar pada tahun kurikulum 2013. Alasan kami membuat mata pelajaran ini itu karena berhubungan dengan berhubungan pada organ pernapasan manusia, dan kami akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan pada sistem pernapasan manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu media sederhana kami yang kami buat dari itu kertas karton, dan kami gambar menggunakan pensil dan mewarnainya dengan pensil warna. Kemudian untuk media sebagai rekayasanya, untuk menunjukkan secara detail yaitu tentang sistem pernapasan, kami menggunakan yang namanya botol bekas agar ramah lingkungan. Itu bahan ramah lingkungan itu botol Fanta atau botol Sprite, kemudian 2 balon, sedotan, dan balon ini yang kami gunakan. Ini kami buat sebagai rekayasa penunjukan sistem pernapasan secara detailnya menggunakan media ini. Baiklah, saya akan menjelaskan itu gambar yang kami buat. Yang pertama itu dalam gambar ini itu gambar sistem manusia, sistem pernapasannya yang terdiri dari hidung dan termasuk juga rongga hidung. Hidung ini berfungsi untuk menghirup udara segar seperti ini. Ini rongga hidung ini berguna untuk menghirup napas, yang menghirup oksigen, dan kita berguna juga untuk mengeluarkannya sebagai karbon dioksida atau CO2. Sementara rongga hidung berguna untuk berbeda dengan fungsi hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai penyaring, kemudian sebagai pelembab ketika udara yang kita hembuskan atau kita tarik, agar inilah sebagai penyaringnya. Ketika ada namanya udara-udara yang kotor, maka dia menyaringnya, kemudian memasukkannya ke sistem pernapasan yaitu paru-paru, dan mengeluarkannya sebagai karbon dioksida. Selanjutnya paring ini yaitu tenggorokan. Tenggorokan ini berfungsi sebagai jalur masuk dari udara yang kita tiup dan udara yang kita buang. Udara yang kita tiup itu pasti yang akan berupa oksigen atau O2, kemudian yang kita keluarkan yaitu karbon dioksida atau CO2. Kemudian laring ini juga merupakan sama juga berfungsi sebagai paring. Laring ini berfungsi juga sebagai jalur masuk udara yang kita hirup, kemudian udara yang kita keluarkan. Kemudian laring ini juga berfungsi untuk penghubung dari antara paring dengan trakea, agar udara yang kita hirup bisa masuk dengan baik, dan udara yang kita keluarkan bisa berkeluar dengan baik. Itu yang kita keluarkan yaitu karbon dioksida. Kemudian trakea ini juga sebagai penghubung dari masuknya udara melalui antara laring ke paru-paru. Paru-paru seperti ini berbentuk balon, kita buat ini paru-paru ini. Paru-paru ini juga berfungsi sebagai alat atau organ vital yang sangat penting, yaitu sangat penting dalam sistem pernapasan kita, karena di dalam paru-paru ini banyak juga yaitu 2 bagian, yaitu 2 bronkios dan alveolus, yang berfungsi sebagai penyaring dari oksigen yang kita tiup, yang kita hirup, agar bisa keluar dengan baik berupa karbon dioksida atau CO2. Kemudian paru-paru ini berfungsi sebagai alat itu untuk menyerap dan mengsaringkan apa yang kita hirup di dalam
kehidupan kita kan, sehingga dalam paru-paru ini sangat vital sehingga harus dijaga dengan baik. Kemudian paru-paru ini layak sebagai sumber dari karbon dioksida yang kita keluarkan itu melalui oksigen yang kita hirup. Kemudian selanjutnya itu perut atau diafragma. Diafragma ini berfungsi sebagai dorongan dalam tubuh kita sebagai itu untuk menghirup udara segar dan mengeluarkannya. Baiklah, itulah yang saya sampaikan tentang penjelasan bagian-bagian dari alat-alat vital, yaitu alat-alat pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang medianya. Medianya kalian buat dari botol aqua bekas, bisa juga botol aqua, bisa juga botol Fanta, bisa juga botol Sprite. Kemudian ini kami gunakan itu balon yang kami ikat, kemudian kami ikat dengan karet. Ini berfungsi sebagai, kita ibaratkan sebagai perut atau diafragma. Kemudian ini kedua balon yang berbeda warna ini kita ibaratkan sebagai paru-paru. Ini sebagai tenggorokan, baik itu laring, faring. Kemudian ini sebagai hidung, yaitu untuk mengeluarkan dan menghirup udara segar. Baiklah, saya akan buat contohnya seperti ini. Yang pertama kita tarik, kemudian seperti ini. Inilah ibarat sistem pernapasan manusia. Perut mendorong udara agar bisa masuk, kemudian mengeluarkannya. Ya, kita ingat tadi ketika udara yang kita hirup berupa oksigen atau O2, sementara udara yang kita keluarkan berupa karbon dioksida atau CO2. Seperti ini dia. Baiklah, untuk menjaga kesehatan dari paru-paru kita, itu sistem pernapasan. Yang pertama, kita jangan merokok. Merokok ini adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang tidak bisa terhilangkan. Karena merokok, banyak orang yang beranggapan merokok itu bisa menenangkan tubuh kita, bisa menghangatkan tubuh kita. Tetapi ketika kita merokok, maka paru-paru kita ini akan menghitam. Karena di dalam rokok ini, kita ibaratkan rokok seperti ini. Rokok ini mengandung nikotin. Nikotin itu berupa racun yang sehingga paru-paru yang ada dalam tubuh kita ini ibarat paru-paru bisa menghitam sehingga yang terjadi ketika kita selalu merokok, maka yang akan terjadi yang namanya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan yaitu kelebihan manusia dalam merokok, kemudian gaya hidup sehat masyarakat tersebut sangat buruk, yaitu dengan memakan makanan cepat saji, kemudian merokok yang berlebihan, kemudian tidak memakan makanan sehat. Inilah itu penyakit yang paling umum jika kita berlebihan merokok. Kemudian selanjutnya ketika itu menyerang paru-paru, kemudian dalam rongga hidung kita bisa lihat pada umumnya itu misalnya ada pilek, flu enja, kemudian dalam tenggorokan itu seperti batu berdarah dan lain sebagainya. Untuk menjaga kesehatan pada organ sistem pernapasan, yang pertama jauhi merokok, berolahraga dengan baik, kemudian makan makanan yang sehat, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna, agar kita bisa menikmati yang namanya udara bersih bagi kesehatan, kemudian bisa memelihara kesehatan organ pernapasan bagi manusia. Baiklah, yang dapat kami sampaikan, media ajar yang kami gunakan tentang sistem pernapasan yang kami ambil dari dan kami tengok dari buku tema 2 udara bersih bagi kesehatan, kemudian subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dari buku kelas 5 SD mata pelajaran tematik. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan.
Jika ada kata-kata yang salah maupun yang kurang dalam penyampaian media pembelajaran kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore buat kita semua.